Pernah kepikiran gak sih, apa gagasan paling kuat yang pernah mengubah dunia? Ide yang bisa meruntuhkan kerajaan, tapi juga membangun dunia yang benar-benar baru. Nah, hari ini kita bakal telusuri kisah di balik sebuah ide yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa revolusioner. Ide tentang kebebasan. Semuanya itu berawal dari sebuah teriakan. Teriakan yang menggema dari jalanan Paris. Liberté, égalité, fraternité. Kebebasan, persamaan, persaudaraan. Sebuah seruan yang, jujur aja, menyulut api revolusi yang apinya terasa sampai sekarang. Seruan ini bukan sekedar slogan loh. Ini adalah detak jantung dari sebuah era baru. Sebuah janji perubahan yang sangat radikal yang gemanya masih kita rasakan sampai hari ini. Yap, gagasan itu adalah liberalisme. Sebuah kata yang mungkin sering banget kita dengar, entah itu di berita, di buku sejarah. Tapi apa sih sebenarnya artinya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk benar-benar paham, kita harus mulai dari akarnya. Lupakan dulu semua definisi yang rumit. Apa sih inti paling dasar dari gagasan yang kita sebut liberalisme ini? Intinya itu sebenarnya simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Semuanya berawal dari kata Latin liber, yang artinya bebas. Jadi gampangnya, liberalisme itu adalah paham yang menempatkan satu hal di atas segalanya. Kebebasan individu. Kebebasan buat kamu berpikir, bertindak, dan percaya sesuai dengan apa cata hati nurani kamu. Tapi gagasan sekuat ini kan gak mungkin muncul tiba-tiba ya. Di mana benihnya pertama kali ditanam? Yuk kita putar waktu sedikit ke belakang buat cari tahu akarnya. Coba bayangin Eropa setelah era Renaissance. Selama ratusan tahun, gereja itu jadi otoritas tertinggi. Tapi, di masa ini, orang-orang mulai berani bertanya, mulai berani menantang. Fokusnya pun bergeser, dari yang tadinya dogma kaku, jadi kekuatan akal sehat dan rasionalitas. Nah, di iklim intelektual yang baru inilah, ide tentang hak individu mulai tumbuh subur. Dari yang tadinya cuma pemikiran para filsuf, ide ini kemudian meledak jadi aksi nyata dalam sebuah momen sejarah yang, dahsyat banget. Revolusi Prancis tahun 1789 itu ibarat laboratorium pertama buat liberalisme dalam skala besar-besaran. Rakyat udah nggak mau lagi diperintah sama raja yang absolut. Mereka nuntut hak yang sama, kebebasan, dan yang paling penting, mereka bilang kalau kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, bukan lagi di tangan raja. Kutipan dari filsuf Jean-Jacques Rousseau ini kayaknya menangkap semangat zaman itu dengan sempurna. Idenya tentang kontrak sosial, di mana pemerintah itu seharusnya melayani rakyat menjadi bahan bakar utama bagi para revolusioner. Dan setelah revolusi, muncul satu tokoh yang sangat kompleks dan menarik, Napoleon Bonaparte. Kelihatannya sih kayak seorang diktator, tapi ternyata perannya dalam menyebarkan liberalisme itu, gede banget. Ini dia paradoks besarnya Napoleon. Di satu sisi, dia itu penguasa otoriter yang absolut. Tapi di sisi lain, waktu pasukannya menaklukkan Eropa, mereka itu nggak cuma bawa senjata, tapi juga bawa gagasan revolusi. Dia meruntuhkan kerajaan-kerajaan kuno dan sistem feodal, terus menggantinya dengan pemerintahan yang terinspirasi ide kebebasan dari Prancis. Seorang tiran yang justru menyebarkan kebebasan. Ironis banget kan? Dan seperti api, gagasan ini nggak bisa dibendung cuma di Eropa aja. Yuk kita lihat gimana caranya ide ini menyeberangi lautan dan mulai menginspirasi seluruh dunia. Nah, disinilah ceritanya jadi global. Buat bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang waktu itu ada di bawah cengkraman kolonialisme, gagasan kebebasan ini jadi kayak secercah harapan. Ide ini jadi senjata yang ampuh banget dalam perjuangan mereka buat merebut kemerdekaan. Di India, Indonesia, sampai di seluruh benua Afrika, para pejuang kemerdekaan itu mengadopsi bahasa liberalisme. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kedaulatan rakyat, kebebasan individu untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa mereka sendiri. Oke, ini semua kan cerita sejarah ya. Terus apa hubungannya sama kita sekarang? Ternyata, gagasan yang lahir ratusan tahun lalu ini masih membentuk cara kita hidup, bekerja, dan berpikir sampai hari ini loh. Gimana tepatnya? Mari kita lihat dampaknya di era modern. Warisan liberalisme ini bisa kita lihat di hampir setiap sudut kehidupan modern. Biar gampang, kita bisa kelompokkan jadi 4 bidang utama. Politik, ekonomi, agama, serta seni dan budaya. Kita bedah satu persatu ya. Kalau dalam politik, dampaknya jelas banget. Ide bahwa pemerintah harus berasal dari rakyat itu melahirkan demokrasi, sistem parlementer, dan hak untuk memilih yang sekarang dinikmati banyak orang di seluruh dunia.
Di bidang ekonomi, liberalisme melahirkan gagasan pasar bebas dan kapitalisme. Hak setiap individu untuk punya properti dan berusaha tanpa terlalu banyak campur tangan negara itu jadi inti dari pemikiran ekonomi liberal. Liberalisme juga memperjuangkan kebebasan hati nurani. Artinya, setiap orang berhak buat memilih keyakinan agamanya sendiri atau bahkan memilih untuk tidak beragama tanpa ada paksaan dari negara atau siapapun. Dan terakhir, di dunia seni dan budaya, liberalisme itu membuka gerbang kebebasan berekspresi. Seniman, penulis, dan pemikir jadi nggak terikat lagi sama aturan-aturan kaku atau dogma. Mereka bebas buat berkreasi dan mengekspresikan diri mereka. Jadi, yuk kita rangkum perjalanan luar biasa dari gagasan ini. Semuanya berawal dari satu ide, kebebasan individu, yang lahir di Eropa pasca Renaissance. Ide ini kemudian jadi api yang membakar revolusi Prancis. Dari sana, obor kebebasan ini menyebar ke seluruh dunia, menginspirasi perlawanan terhadap kolonialisme, sampai akhirnya cahayanya membentuk dunia modern tempat kita hidup saat ini. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Dari hak Anda buat memilih, barang yang Anda beli di toko, sampai apa yang Anda yakini dalam hati, seberapa dalam sih sebenarnya gagasan kuno tentang kebebasan individu ini benar-benar telah membentuk hidup Anda?